Halo, apa kabar semuanya? Mom-mom, bunda-bunda, yang cantik, abang-abang, dan, bapak-bapak yang ganteng, adik kakak yang ganteng dan cantik. Nah, ini saya rencananya mau belajar unboxing ya, tapi unboxing ala-ala saya, dan karena saya waktunya hanya punya waktu sedikit, jadi hanya mengeluarkan apa-apa belanjaan saya. Dan ini ada ayam 2 ekor, ini sedang murah loh, 1 ekornya itu $4, sekitar 40.000. Eee, dan ada yang lain lagi, ini ayam, yang sudah dipotong-potong, tadi bapak bule yang ambil. Oh ya, teman-teman, apa kabar semuanya? Untuk yang baru mengklik video ini, saya mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih, sejauh dari Australia. Dan untuk teman-teman yang baru mengklik video ini, perkenalkan, nama saya adalah Lilia. Saya berasal dari Banten dan Jakarta, ibu dari seorang anak laki-laki dan bersuamikan bule Australia. Kami tinggal di Queensland, Australia. Queensland itu paling dekat dengan Indonesia ya, Mom. Jadi cuacanya di sini juga hampir mirip-mirip sama dengan di Indonesia. Jadi kami itu daerah Queensland yang tidak ada salju. Tinggal di Australia tidak ada salju. Nah, ini belanjaan saya, belanja bulan ini kami hanya belanja yang, saya itu belanja yang secukupnya aja, yang dibutuhkan betul-betul tidak ada di rumah. Kenapa? Biasanya saya itu kalau lagi diskon, walaupun tidak ada di catatan, saya ambil, lagi diskon, mumpung lagi diskon gitu. Sampai bapak bule tuh memanggil saya Miss Diskon. Tapi untuk sementara ini pertama kalinya saya belanja yang ada di catatan aja. Jadi saya, walaupun itu diskon, kalau saya tidak ada di catatan saya tidak ambil. Karena kenapa? Saya harus mulai hati-hati dengan uang belanja saya, walaupun tidak ada peraturannya dari bapak bule. Saya sendiri yang harus menghemat dan menjaga keuangan, karena dengan situasi dan kondisi seperti ini saya tidak mau menghambur-hamburkan uang ya, Mom. Jadi kita belanja itu yang diperlukan aja, bukan karena keinginan. Inginnya sih ada satu toko diborong. Namanya perempuan ya, kalau belanja itu paling seneng gitu. Nah, Mom, ini mie di sini tuh mie paling murah ya, $1 sekitar 10.000 dan tanpa MSG. Kalau yang lain-lain itu ada MSG, dan saya kemarin dari dokter tidak boleh makan MSG lagi karena sudah terlalu banyak di badan saya, di tubuh saya MSG. Mungkin karena saya makan dari kecil ya MSG, dan saya beberapa kali mengalami gangguan sakit kepala yang tidak berhenti sampai saya harus pergi ke dokter. Ternyata saya alergi MSG sekarang. Jadi karena terlalu banyak di tubuh saya katanya gitu. Nah, di sekarang juga saya harus hati-hati kalau belanja, saya lihat dulu itu ada MSG atau tidak gitu. Kalau ada MSG, walaupun saya suka, sama dokter saya dilarang dulu gitu, karena itu membuat saya sakit kepala yang kadang-kadang saya rasanya pengen, ini kepalanya aduh. Pokoknya untuk kebaikan, demi kebaikan diri saya sendiri, saya tidak boleh makan MSG lagi. Bagaimana saya pulang ke Indonesia ya tidak boleh makan MSG? Aduh, saya lagi bingung kalau pulang ke Indonesia. Ibu saya bilang, "Kamu dari kecil makan MSG kok, kok sekarang nggak?" Bukan saya nggak mau, memang kata dokter saya udah nggak boleh karena terlalu banyak di badan saya, dan itu tidak bagus lagi gitu. Nah, kembali ke shopping saya ini. Shopping yang seperti saya bilang tadi, seperlunya, sebutuhnya. Kalau ini terigu-terigu kan saya bisa membuat yang lain-lain, kayak membuat mie sendiri kalau lagi mau, atau membuat cake ya. Dan ini mushroom untuk masak-masak. Bagian sayurannya di sini ada buah di sini, buah-buahan, karena itu harus ya, Mom, buah-buahan itu. Ini kalau apel nih kesukaan bapak bule sama anak saya, mereka sangat suka sekali apel karena untuk pergi kerja dan sekolah. Kalau saya sukanya yang ini, pepaya. Ini saya lagi males membeli kentang yang kotor, jadi saya membeli kentangnya yang sudah bersih, dan 2 macam kentang.
Dan wortel juga, wortel saya membeli selalu sebulan itu habislah 2 kantong ini. Dan ini saya masih bingung karena saya ini ya, dan ini sayur-sayuran karena sayuran saya sudah mulai menipis, jadi saya mulai membeli sayuran. Kalau mamam yang ikutin saya shopping bulan kemarin, saya tidak banyak sayurannya ya, membeli sayuran yang tidak ada. Jadi kayak daun bawang, saya sekarang masih ada di kebun, jadi tidak membeli daun bawang gitu. Kalau ini salad, kebetulan salad itu sudah mulai menipis, jadi saya membeli salad karena saya suka sekali makan salad. Dan ini buah strawberry, saya suka sekali buah strawberry. Dan ini siapa sih yang nggak tahu buah semangka. Dan nanas juga ada, chili, capsicum. Dan ini hasil unboxing belanjaan, ada onion atau bawang bombay, ada bermacam-macam ini sebenarnya selengkapnya yang saya tidak ada di rumah aja. Jadi belanja ini seperlunya yang melengkapi. Kalau yang sudah ada di rumah, sisa belanjaan kemarin saya tidak usahakan tidak membelinya. Nah, mungkin kalau mamam itu makanan itu dikasih masuk ke kotak-kotak, disiapkan dulu baru masuk kulkas. Kalau saya waktunya tidak ada, pengen seperti itu, nanti belajar deh ya preparation prep itu. Jadi kulkasnya bersih gitu. Nah, ini udang aja saya tidak dibersihkan, langsung kasih masuk. Apalagi tadi Bapak Bule bilang, "Aduh, itu kenapa di luar langsung kasih masuk ke kulkas bla 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 bla. Tidak boleh, ini panas, lagi panas," gitu. Dan saya selalu bilang, kalau di Indonesia ayam aja, udang itu seharian di pasar nggak apa-apa gitu. Kalau di sini apa-apa harus dingin gitu. Kalau apalagi yang ikan-ikanan gitu ya, daging-dagingan. Nah, abaikan kebotakan saya. Banyak yang bertanya kenapa botak, ya ini karena botak. Nanti saya akan cerita, tapi kayaknya sekarang ini saya belum waktunya cerita. Jadi sayurannya ini saya ala-ala zaman dahulu kala, langsung masuk ke kulkas, tidak pakai prepare dulu ya, kasih di sini, ini di sini gitu. Karena saya harus cepat-cepat juga, banyak kerjaan yang lainnya gitu, dan saya mau istirahat juga karena sudah terlalu capek pulang dari supermarket ini. Dan karena ini sudah mau malam, saya harus masak makan malam untuk saya dan anak saya, karena Bapak Bule sedang tidak makan malam. Jadi ini tadi yang saya pegang itu chili alias cabe. Kebetulan cabe saya sudah habis, jadi kemarin tuh anak saya pulang kerja bawa cabe, karena katanya tahu momnya tidak akan hidup tanpa cabe. Tidak akan hidup tanpa cabe, bisa aja anak saya. Dan ya, kulkas saya seperti ini hanya kulkas yang untuk sehari-hari. Kalau daging, kami itu memotong sapi 1 tahun atau 2 tahun 1 kali, dan simpan di kulkas khusus untuk daging. Karena jadi setiap shopping itu mam pasti lihat saya tidak pernah beli daging-dagingan, karena kami memotong sendiri ya. Jadi ini kami belanja hanya apa yang kami tidak ada di rumah. Kalau daging sapi, yaitu 1 ekor itu bisa 1 sampai 2 tahun baru habis gitu untuk kami. Nah, ini buah-buahan saya di sini, dan saya mau simpan sisa cemilan saya tadi yang pisang. Kalau di Indonesia tuh, saya kalau pulang ke Indonesia selalu memesan pisang ke ibu saya, pisang keripik pisang ini. Dan nanti pulang ke sini tuh bisa bawa 1 kilo keripik pisang. Padahal bisa membuatnya, cuman pisangnya yang mahal di sini. Kebetulan saya tidak punya pisang sih 1 apa 2 gitu. Menanamnya sudah 5 tahun, hanya ada pohonnya aja, karena setiap dia hidup dimakan sapi, Dan inilah. Dan saya lupa, ternyata ada kopi saya belum saya simpan di kulkas. Nah, ini kopi ini saya simpannya di freezer, karena
supaya dia tahan lama gitu. Nanti kapan-kapan saya akan membuat video kasih bersih kulkas, dan ini lemari penyimpanan makanan saya dan bumbu-bumbu. Jadi saya ini sedang merapikan apa yang bisa disimpan, karena ini yang botol-botol kayak makanan yang lain. Ini yang suka saya tarik kalau masak. Jadi semua perbumbuan yang kering ada di sini gitu. Yang basah saya simpan di kulkas, kalau yang kering di sini. Jadi hanya tinggal tarik gitu. Ini saya masih serius cari apa yang untuk penempatan ya. Penempatannya yang kaleng-kalengan, yang bumbu-bumbuan. Jadi karena ini seperti coconut cream atau santan, saya simpan di sini. Abaikan dengan api yang meluap-luap itu, saya sedang merebus buntut sapi. Saya mau buat sop buntut hari ini karena anak saya sedang meminta sop buntut. Makanya ini saya buru-buru dan harus semua barang-barang tuh sudah disimpan di lemari, karena besoknya saya akan sibuk membersihkan rumah dan apartemen untuk tamu saya. Jadi ini sudah sekitar jam 6 loh teman-teman, jadi saya harus cepat. Dan ini pengambilan videonya, maklum saya masih belajar. Nanti saya akan lebih bagus lagi membuat videonya. Mungkin lebih banyak melihat sayanya ya daripada barang-barangnya. Begitulah, maklum ya mam, kalau apapun kalau belajar itu tidak langsung bagus gitu. Kalau langsung bagus itu hebat, alias hebat. Ini garam hasil belanja bulan kemarin masih ada. Jadi saya itu membeli garam yang rock itu yang batu ya. Jadi lebih sehat yang batu, karena kalau yang sudah halus itu katanya sih ada something gitu. Jadi saya kurang tahu, bapak bule yang lebih tahu. Jadi kami tidak pernah membeli gula halus dari supermarket, gula apapun gitu, gula apa garam apapun. Nah penyimpanannya ini saya dorong semua harus tersimpan di sini, dan alhamdulillah dengan hasil tumpuk menumpuk semuanya sudah masuk, walaupun tidak cantik. Maklum, yang penting masuk ya.